Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan kidung dari PKJ nomor 55 ayat 1 dan 4. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita memulai ibadah di saat ini. Dalam ketenangan dan keteduhan, biarlah masing-masing hati berkata bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya, adalah juga Tuhan yang setia melawat dan memelihara segenap ciptaan dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat miliknya. Amin. Bahagian firman Tuhan di awal ibadah ini disiapkan dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Amin. Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan kedua. Belajarlah firman Tuhan.
Kekasih Tuhan, disilakan duduk. Saudaraku, kalau kita merasakan di pagi ini kita sungguh baik-baik saja dan bahkan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membangun persekutuan sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya, itu semata karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak hanya sepanjang malam sampai pagi ini, tapi juga di perjalanan kita sepanjang minggu yang akan berlalu dalam kehidupan kita. Kemurahannya tak terhitung, kelimpahannya tak terbilang. Cintanya selalu dihadirkan dalam saat-saat di mana kita butuh ataupun pikiran kita tidak butuh. Dia selalu berpikir yang terbaik, merancang yang terbaik untuk setiap keberadaan kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai persekutuan di tengah-tengah hidup dan pergumulan kita. Itulah Tuhan yang bahkan jauh lebih daripada yang kita pikirkan tentang kasih dan kebaikannya. Kalaupun di pagi ini kita mengakui dan menyadari semua itu, maka kita juga patut menyadari bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dalam kehidupan tidak selalu setia kepadanya. Bahkan kita merancang jalan dan pikiran kita sendiri demi untuk memuaskan keinginan hati kita. Dengan menyadari hal itulah, mari dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kebaikan-Mu melampaui hidup kami, melampaui pikiran kami, melampaui bayangan kami. Tak terbilang, tak terhitung, dan tak henti-henti Tuhan curahkan segala yang baik untuk hidup dan keselamatan kami. Berbagai karunia-karunia, berkat-berkat yang boleh kami rasakan di tengah-tengah perjalanan hidup di sepanjang minggu yang sebentar lagi kami tinggalkan. Kami mengakui semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun terkadang kami harus mengakui kami gagal paham tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami datang bersama dengan penuh sujud dan hormat. Kami juga mengakui akan segala kekurangan, segala keterbatasan, segala ketidakmampuan kami untuk mengerti kehendak-Mu, segala kelemahan kami yang membuat kami melangkah dalam tindakan-tindakan yang tak berkenan dengan kehendak Tuhan. Bahkan jauh lebih daripada itu, kami mohon Tuhan berkenan mengasihani kami. Ampuni kami, kuduskan hidup kami, perbaharui hidup kami ya Tuhan, agar kami boleh layak hidup sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kami boleh layak untuk memuliakan Tuhan di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pengampun sejati, yang telah mati dan bangkit demi kasih dan pengampunan kepada kami dan bahkan dunia ini, kami sungguh berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu para kekasih Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh hati telah datang mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, selalu memberikan pengampunan kepada kita. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menerima berita sukacita berupa berita pengampunan dosa yang kami siapkan dari Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yang demikian sabda Tuhan.
Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya. Amin. Bersama kita merespon akan berita sukacita, berita pengampunan dengan pujian Kidung Jemaat 85 bait yang ke-8 dan 9. Jemaat disilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pada pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ke-18. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan lebih lanjut, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang senantiasa kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama duduk diam di kaki-Mu untuk memuji, memuliakan, serta belajar akan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memampukan kami untuk mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan membuka mata rohani kami. Dan terlebih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulian, yang Tuhan percaya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberikan hikmat marifat dari kerajaan surgawi, sehingga apa yang disampaikan boleh
benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, dan boleh semakin memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Demikian ya Tuhan, doa dan permohonan kami hanya kami serahkan di dalam kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lukas pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 18 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Aku datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, 'Guru, apakah yang harus kami perbuat?' Jawabnya, 'Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu.' Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.' Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, 'Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.' Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada banyak orang. Amin. Demikianlah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita semua. Kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan memberikan hidup kita dituntun oleh sabdanya. Amin. NKB 203 bait yang pertama.
Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, baik yang ada di ruang ibadah ini, juga selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini lewat online. Puji Tuhan, kita di saat ini telah memasuki minggu Advent ketiga. Penantian di minggu ketiga, penantian akan kedatangan Tuhan. Bersama kita merenungkan sabda Tuhan atas dasar bacaan tadi dengan tema siapkan hatimu bukan hanya bajumu. Tema yang ditentukan oleh Majelis Agung untuk kita renungkan di seluruh jemaat-jemaat Gereja Kristen Jawiwetan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebiasaan raja-raja di zaman dahulu ketika mereka mau mengadakan perkunjungan ke suatu daerah atau tempat tertentu, maka sebelumnya mereka mengutus para hamba atau orang-orang kepercayaannya untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan perjalanan mereka maupun nanti ketika mereka tiba di tempat tujuan. Sederhana saja pikirannya bahwa agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Misalnya saja mereka siapkan kalau jalan-jalan yang rusak itu harus diperbaiki. Hal yang sama pun juga ya kadang terjadi di dalam kehidupan berbangsa kita. Misalnya ketika Pak Presiden atau para menteri yang akan berkunjung ke daerah-daerah teristimewa, misalnya ke sebuah desa yang terpencil, maka segala hal disiapkan, termasuk kalau jalannya rusak pun ya diperbaiki, sehingga kelihatannya semua baik-baik saja. Tempat-tempat yang dilewati pun disiapkan sebegitu rupa, sehingga boleh dikatakan tidak mengganggu perjalanan pejabat negara menuju ke tempat tertentu, apalagi desa atau tempat yang dikunjungi tentunya harus lebih dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, saya dan Bapak Ibu orang-orang percaya kepada Kristus, kita pun sedang menantikan kedatangan Raja Agung, Raja di raja, Raja di atas segala raja. Kita pun harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita. Kalau dikatakan hati dipersiapkan, maka apa yang dilakukan? Yang diserukan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan. Kekasih Tuhan, pertobatan yang sering kita pahami itu diungkapkan lewat dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama adalah kata metanoia. Metanoia ini berarti perubahan pikiran. Perubahan pikiran, meninggalkan cara berpikir yang lama dan masuk dalam cara berpikir yang baru. Bapak Ibu melihat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Bagaimana Sakeus sebagai seorang pemungut cukai begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia mengubah cara berpikirnya. Yang pertama dia katakan adalah, saya akan mempersembahkan setengah dari harta milikku kepada mereka yang membutuhkan. Itu perubahan, jadi orientasinya tidak lagi kepada harta, tapi dia akan mempersembahkan untuk mereka yang membutuhkan. Bahkan dia mengatakan kalau dia memeras saat memungut pajak itu lebih daripada apa yang ditentukan, maka dia siap untuk membayar 4 kali lipat. Artinya orientasinya tidak lagi berpikir soal uang atau hartanya, tetapi perubahan pikiran untuk berpikir soal keselamatan yang disediakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Lalu kemudian Bapak Ibu, juga metanoia terlihat di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 9 sampai 14. Di sana diceritakan bahwa ketika Paulus dan Silas tiba di kota Berea, ini salah satu kota di Yunani sebagai tujuan pemberitaan Injil. Di sana ketika mereka memberitakan Injil, maka orang-orang mengalihkan pikiran dan hatinya dari berhala menuju kepada percaya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, dua cerita ini menunjukkan adanya perubahan pikiran untuk meninggalkan cara hidup lama dan masuk kepada cara hidup yang baru. Ini kaitan dengan pikiran. Lalu ungkapan yang kedua Bapak Ibu adalah metamelomai. Ya. Yang tadi metanoia, yang ini metamelomai. Ini ungkapan yang berkaitan dengan perasaan menyesali. Perasaan menyesali yang kemudian diikuti dengan perubahan pikiran. Makanya Bapak Ibu sering panjenengan mendengar, mari kita menyesali dosa kita dan kita mengakui. Jadi menyesali dulu baru menuju kepada perubahan pikiran. Ini terlihat di dalam Matius pasal 21 ayat 29. Bapak Ibu mungkin sudah pirsa bahwa ketika seorang bapa mengutus 2 orang anaknya, kepada anak yang pertama diminta untuk bekerja di kebun anggur pada hari ini, anak yang sulung mengatakan iya, saya akan pergi. Tapi kemudian dia tidak pergi. Anak yang kedua, anak yang bungsu mengatakan saya tidak mau. Tapi kemudian dia menyesal dan pergi sesuai dengan perintah bapaknya. Jadi ada penyesalan, kemudian berangkat dari penyesalan dia harus melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, metamelomai ini ada 2. Yang pertama penyesalan kemudian diikuti dengan perubahan pikiran, tetapi juga ada penyesalan yang sebatas penyesalan saja. Bapak Ibu kalau mendengar cerita tentang Yudas mengerti bahwa dia salah. Dia menyesal itu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan kembali kepada Kristus. Mestinya penyesalan dia harus dilanjutkan. Ternyata penyesalan itu ditebus dengan cara menggantung diri. Nah, penyesalan yang seperti ini yang harus kita waspadai. Bapak Ibu Saudara kekasih, dari 2 ungkapan metanoia dan metamelomai, kita lalu mendapat pengertian tentang apa itu pertobatan. Pertobatan adalah penyesalan yang dalam, yaitu metamelomai atas segala dosa kita, lalu penyesalan itu diikuti dengan perubahan pikiran. Dari cara hidup lama menuju kepada pikiran dan cara hidup baru. Pertanyaannya, apakah sampai sebatas itu? Ternyata belum. Harus ditindaklanjuti. Penyesalan dan perubahan pikiran belum bisa membuktikan kebenaran pertobatan seseorang. Ada pertobatan model anak yang bungsu, melawan dulu, menyesal, kemudian melakukan. Tetapi ada pertobatan model Yudas, dia menyesal tapi tidak mau melanjutkan dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, ternyata ini juga yang disinggung oleh Yohanes di dalam bacaan kita tadi. Bahwa pertobatan tidak sekedar penyesalan, tidak sekedar perubahan pikiran, tetapi harus dilanjutkan dengan hasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ternyata Yohanes meminta bukti atau buah dari sebuah pertobatan. Belum cukup kalau sekedar orang memahami arti pertobatan,
Belum cukup kalau orang sudah menguasai konsep tentang pertobatan, yaitu penyesalan dan pengakuan. Harus dilanjutkan dengan mewujudkan buah-buah. Buah dari pertobatan itu harus bermakna, harus terlihat, terpancar dari diri kita, tetapi juga buah pertobatan itu hendaknya bermakna bagi orang di sekitar kita. Saudaraku, ada orang di luar sana yang bangga dengan pengalaman pertobatan sebagai sebuah anugerah. Sehingga pertobatan itu sering menjadi cerita yang diulang-ulang. Hanya sayang pertobatan itu kemudian tidak dilanjutkan dengan sebuah buah khas atau hasil dari pertobatan yang bisa memastikan bahwa dia benar-benar orang yang sudah bertobat. Pertobatan yang hanya kita bercerita tentang pengalaman spiritual itu, tapi tidak berlanjut dengan tindakan nyata bagi hidup kita dan bagi sesama, maka itulah yang dikoreksi oleh Yohanes Pembaptis, bahwa pertobatan haruslah diikuti dengan buahnya. Memang buah dari pertobatan itu tidak menyelamatkan kita, karena keselamatan itu adalah anugerah. Tapi minimal buah dari pertobatan itu memastikan kita bahwa kita ada di lingkup atau zona keselamatan yang disediakan Tuhan. Kekasih Tuhan, buah dari pertobatan diakui atau tidak selalu menjadi indikator kesungguhan dari orang-orang yang bertobat atau kita yang bertobat. Jadi ketika saya dan Bapak Ibu berkata-kata tentang pertobatan, maka itu tidak sekedar sebuah konsepsi alkitabiah. Bukan hanya sebatas kita sebagai orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin berdoa, tetapi orang-orang yang siap menjadi alat damai sejahtera di dalam keluarga, di dalam hidup bersama. Orang-orang yang mau memaafkan, yang mau mengampuni, yang mau mengasihi. Orang-orang yang mau hidup jujur, adil, benar seturut dengan kehendak Tuhan. Itu contoh buah pertobatan yang harus nyata. Setelah orang-orang banyak tadi mendengar khotbah dari Yohanes, mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan atau apa yang harus kami perbuat? Yohanes menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ungkapan yang sederhana sekali menunjukkan bahwa salah satu buah dari pertobatan adalah berbagi kasih kepada sesama yang sedang membutuhkan. Jadi ciri saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang bertobat, jadi bertobat itu kita semua ya bertobat. Setiap saat kita bertobat, jadi bukan terkait dengan peristiwa-peristiwa tertentu baru dikatakan bertobat. Tapi saya dan Bapak Ibu yang sedang menantikan datangnya Gusti Yesus, ya kita menjadi orang-orang yang siap bertobat. Siapkan hati bahwa ciri kita sebagai orang-orang yang bertobat adalah berbagi. Berkat yang kita terima, nun sewu, kita jangan serakah untuk menggunakannya sendiri. Berkat itu harus diberikan, digunakan juga untuk sesama kita yang membutuhkan. Orang-orang yang menderita di sekitar kita, mereka tidak butuh kata-kata belas kasihan, tapi mereka butuh tindakan yang nyata untuk meringankan penderitaan mereka. Bapak Ibu sampun pirsa kalau sejak 1 Desember yang lalu terjadi bencana erupsi Gunung Sumeru yang menelan korban, bahkan korban harta benda. Banyak di antara mereka yang mengalami derita dan kehilangan, mereka butuh kehadiran saya dan Bapak Ibu.
banyak di antara mereka yang sangat menderita. Saya merenungkan Bapak Ibu, bukanlah hal kebetulan jika peristiwa ini terjadi di saat saya dan Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri, atau di saat semua orang Kristen di seluruh dunia mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus. Juga bukanlah hal kebetulan bila Yohanes juga mengajarkan bahwa sikap orang-orang yang bertobat adalah berbagi dengan saudara-saudaranya. Pengajaran yang juga masih relevan dengan kita di saat ini. Sehingga terkait dengan saudara-saudara kita yang saat ini mengalami korban bencana, kita tidak usah berpikir hal-hal yang besar apa yang harus dilakukan untuk menolong mereka, tapi minimal mengikuti nasihat seperti yang disampaikan Yohanes. Nasihat yang sederhana, apa yang kita punya saat sekarang dan kita berikan betapapun kecil, tapi sangat berarti bagi mereka. Untuk merespon realitas itu Bapak Ibu, seluruh Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya kita di Majelis Daerah Kediri Utara 2, kita disurati bahwa mari kita ikut mendukung saudara-saudara kita di sana dengan persembahan betapapun kecil, tapi merupakan wujud dari berbagi kasih kita sebagai orang-orang yang bertobat, orang-orang yang siap menantikan kedatangan Kristus. Tidak hanya terkait dengan persoalan kesiapan hati kita, kesiapan apa yang kita pakai, kesiapan rumah kita, tetapi kesiapan itu juga berimplikasi kepada bagaimana kita berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang saat ini menderita. Tuhan Yesus menolong kita sehingga kita mewujudkan buah pertobatan kita, sehingga kita menjadi berkat bagi orang banyak, karena memang kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita akhiri. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita, merespon akan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan persembahan yang di depan itu kan tambah satu kantong. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum preso, bahwa itu yang satu
untuk mendukung saudara kita yang mendapat bencana di Semeru. Dan kantong merah itu untuk minggu ini dan minggu depan untuk membantu saudara kita yang mendapat bencana di Gunung Semeru. Dan persembahan ini kita dasari dari firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan persembahan ini diaturkan, diiringi dengan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 314 ayat yang pertama sampai selesainya persembahan. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan ramanya sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan rajamu, sosok yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mulia, agung, dan terpujilah nama-Mu, ya Allah ya Tuhan kami, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau kami diingatkan tentang arti sebuah pertobatan, penyesalan, perubahan pikiran, dan berbuah setelah bertobat lewat tindakan-tindakan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan bahkan tindakan berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tolong mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa mewujudkan sabda Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga kami selalu menjadi berkat bagi orang banyak. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan keberadaan kami yang saat ini beribadah, baik di gedung gereja, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah, di sel pelayanan. Kami ada dan menyembah Tuhan dengan segala sukacita. Tetapi juga kami datang dengan berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Pergumulan tentang keluarga kami, pergumulan tentang anak-anak dan studi mereka, pergumulan tentang kehidupan ekonomi, pergumulan tentang anak-anak kami yang merindukan pekerjaan atau teman hidup, pergumulan tentang upaya kami untuk mensejahterakan kehidupan keluarga, pergumulan kami yang terkait dengan keseharian hidup dan dunia kerja yang kami alami setiap saat. Ada sejumlah pergumulan yang setiap waktu kami hadapi, yang kadang-kadang membuat kami tidak berdaya, kadang membuat kami goyah, kadang membuat kami menemukan jalan buntu. Tapi Tuhan, kami percaya ketika kami mengimani kuasa-Mu yang setia menuntun kami, maka di saat ini pun kami undang Tuhan datang
menemui setiap kami sebagai pribadi, datang bagi kami sebagai keluarga, datang bagi kami sebagai persekutuan. Nyatakan kuasa-Mu untuk menuntun kami menghadapi setiap pergumulan dan tantangan-tantangan kehidupan. Kami hadapi dengan penuh berserah kepada-Mu, karena kami percaya ketika Tuhan ada di pihak kami, ketika Tuhan bersama dengan kami, maka semuanya kami lewati dengan langkah-langkah yang pasti. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami, Gereja Kristen Jawi Wetan, Majelis Agung, Majelis Daerah, dan bahkan kami Majelis Jemaat. Tuhan tahu keberadaan kami dalam berpelayanan. Tuhan tahu kerinduan hati kami untuk terus menerjemahkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, juga dalam kehidupan berpelayanan kami, dalam kehidupan bertanggung jawab kami, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai komisi dan pokja pelayanan, sebagai pengurus kelompok, bahkan tanggung jawab kami sebagai warga jemaat. Kami tahu Tuhan bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak mampu melihat kebenaran sejati, kami tidak mampu melihat keadilan sejati, kami tidak mampu mewujudkan kejujuran sejati. Kami berharap sungguh kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Tolong setiap kami dengan peran dan tanggung jawab untuk kami melihat kehendak Tuhan di balik setiap pertimbangan dan keputusan. Kami melihat kehendak Tuhan dan mewujudkannya di dalam tanggung jawab dan peran masing-masing kami. Kami hanya membutuhkan pertolongan Tuhan, tak ada kekuatan yang lain selain Tuhan yang kami banggakan dan kami percaya sumber kebenaran sejati bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati gereja Tuhan, jemaat Pare yang terus berjuang untuk membangun, mewujudkan kasih, kebenaran, keadilan dalam kehidupan kami, persekutuan dalam kehidupan bersesama. Sentuhan-sentuhan kami dengan dunia di seputar kami. Tuhan tolong mampukan kami untuk tidak hanya menjadi jemaat bagi diri kami, tapi menjadi persekutuan umat Tuhan bagi orang banyak di sekitar kami. Tuhan menolong kami dan membuka mata hati kami untuk melihat panggilan-panggilan yang harus kami lakukan bagi kehidupan orang-orang di luar persekutuan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan keberadaan para sesepuh-sesepuh kami yang saat ini mereka berada dalam pergumulan di usia Adi Yuswo, tentunya secara fisik mengalami kelemahan, keterbatasan untuk bisa berkarir atau berkarya, bergerak sebagaimana masih usia muda. Kami berdoa agar tetap diberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga dalam kondisi apapun para sesepuh kami ini senantiasa mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah untuk terus mengabdi, memuliakan Tuhan dengan hidup yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang walaupun bukan warga jemaat Pare, tapi dengan penuh kasih mereka setia bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka dengan keberadaan, dengan pergumulan, dengan apapun yang mereka rasakan, dengan teriak minta tolong mereka, dengan permohonan-permohonan, atau apapun yang sedang mereka rasakan di saat ini. Tuhan berkenan menjawab mereka seturut dengan kasih dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia yang beragam yang Tuhan ciptakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk proses perjuangan bersama sebagai bangsa dan negara untuk mewujudkan kebersamaan di tengah-tengah keberagaman untuk menuju cita-cita mulia masyarakat adil dan makmur.
Terima kasih untuk pemerintah yang Tuhan setia bersama memberkati, menolong, memampukan, meneguhkan mereka untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami tahu tidak mudah karena mengelola kepelbagaian di tanah air kami, mengelola masyarakat yang penuh dengan kemajemukan ini pun bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya bahwa pemerintah kami adalah orang pilihan-pilihan Tuhan untuk memenuhi panggilan ini. Tuhan selalu penuhi dengan kekuatan, keteguhan hati, supaya pemerintah kami bersama aparat keamanan, Polri, TNI, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya bekerja sama, bersatu padu, membangun sinergisitas untuk bisa menghasilkan hal yang terbaik demi untuk masa depan bangsa dan negara kami. Terima kasih, kami mengucap syukur bahwa berangsur-angsur kekuatan COVID-19 ini akan menghilang dari kami. Kami percaya saatnya Tuhan akan memusnahkan dia, bukan hanya dari bangsa kami tapi juga dari muka bumi ini. Tuhan jaga bangsa dan negara kami dari kekuatan apapun yang ingin mengancam dan menghancurkan persatuan dan kesatuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus menolong gereja secara universal. Dimanapun orang-orang Kristen, para pekabar-pekabar Injil berada, mereka yang setia memberitakan nama Tuhan, menyatakan kasih dan kebaikan atas nama Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Sehingga kehadiran mereka dimanapun, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan semakin dikenal, dan banyak orang semakin datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa di dalam kekurangan dan keterbatasan, Tuhan memanggil kami untuk bersyukur kepadamu di saat ini. Berkenan Tuhan menerima ungkapan syukur kami, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi bermakna bagi karya pelayanan Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kondisi sedih, mereka yang mengalami kehilangan karena erupsi Gunung Sumeru dengan berbagai dampak, mereka yang kehilangan harta benda dan banyak hal yang menyedihkan hati mereka. Tuhan Yesus tolong mereka. Kami hanya berdoa Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang sejati. Apa dan siapapun mereka adalah ciptaan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan akan menggerakkan semua hati setiap orang untuk terpanggil di dalam kapasitas dan peran-peran walaupun kecil, tapi akan mewujudkan bentuk perhatian dan kasih kepada mereka lewat berbagai sumbangan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah saudara-saudara kami di sana, sehingga di masa-masa pemulihan ini mereka boleh berangsur-angsur kembali menerima realitas ini dan boleh bersyukur kepada Tuhan, sekalipun bagi kami bukan hal yang mudah. Tapi kami percaya bahwa Tuhan merancang hal yang baik selalu bagi umat ciptaan-Mu. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mewujudkan peran-peran kami dalam ibadah ini. Kami pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak kami tim multimedia, anak-anak kami song leader, juga organis, juga penata sound. Terima kasih kami diberkati untuk melakukan apa yang harus kami lakukan sekalipun dalam kekurangan dan keterbatasan. Tuhan menerima semuanya, agar biarlah semua itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, ke pergumulan-pergumulan kami, ke rumah tangga kami, ke dunia kerja dan keseharian kami. Mohon Tuhan menolong kami supaya makna pertobatan selalu kami wujudkan di dalam kehidupan keseharian kami. Kami berserah diri kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa dengan pujian. Bapa
kami hari ini, makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Para kekasih Tuhan, saya undang untuk bersama berdiri. Pulanglah dengan penuh sukacita, wujudkanlah kehidupan pertobatan yang bukan hanya terhenti pada penyesalan, perubahan pikiran, tapi lanjutkan dengan kehidupan berbuah bagi diri, bagi sesama, yaitu hidup berbagi kasih. Lakukanlah semua itu karena tak lama lagi Tuhan datang. Mari kita bersama di penghujung ibadah ini kita memuliakan Tuhan dengan pujian tak lama lagi Tuhan datanglah. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, menanti beri teguh. Ketikanya tak orang tahu, melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh. Berjaga-jagalah, hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Siapkanlah hati dan hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah pelindungmu, Tuhanlah penolongmu. Dia akan menjaga dari segala kecelakaan, Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Amin. Sertai kami Tuhan.
dan